apapun resikonya, penjara pun silahkan. Gitu siap ya. Nggak bisa kami diintimidasi penjara-penjara itu. Ini bukan tentang kami kan ini, Bang. Meskipun resiko ini dilaporkan di penjara itu, ya kami yang menanggung. Tapi harus ada orang yang seperti ini, gitu loh, di Republik ini. Ya saya berani tantang Kapolri. Kalau memang ada bohir pendana saya terutama, tangkap aja saya. Coba diklarifikasi Bang, 16 miliar sayembara itu ada gak? Loh, saya bilang Egy Sujana, kita belum tuntas soal 16 miliar. Bang Egy, coba di sini podcast di sini dengan Bang Deddy ya Bang ya. Iya, Klarifikasi tunggu, Bang ya. Kapan, di mana? Tapi kita tunggu, mudah-mudahan ini berlanjut ke pengadilan supaya terbuka terang benderang ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi berani datang ke pengadilan dan menunjukkan ijazahnya. Profesor Sopyan Effendi mengatakan lanjutkan untuk menegakkan kebenaran. Itu di belakang layar. Berarti ini SAG dong sebenarnya. Sarjana Alam goib. Jumpa lagi di channel DSTV, channel Walk the Talk, bukan walk, walk. Gaya Oslo. Yeah. Hari ini di pagi yang indah kita ketemu dengan Bang Rismon. Apa kabar Bang Rismon? Ini banyak sekali yang mintain sama berbulan-bulan. Hadirkan dong Bang Rismon, sama-sama Siantarmen. anak Siantar katanya, Siantarmen. Ya sudah, hari ini kita penuhin. Dari mana nih? Kayaknya rapi banget. Jangan-jangan dipanggil Bareskrim, bukan? Menunggu Bang. Menunggu panggilan. Nah, kalau belum dipanggil Bareskrim berarti belum keren. Belum ya. Kalau udah dipanggil berarti sudah teruji. Iya kan? Mentalnya Karena soalnya Bang, ada yang takut masuk penjara. Bang. Ada itu katanya relawan. Katanya sudah mau eksekusi. Iya, harusnya kan sudah, karena udah inkrah kan. Iya. Cuma herannya ngaku-ngaku kita udah ketemu Pak JK, dibantah belum. Mungkin dia ketemu JK pas mabok kali ya. Kiranya Pak JK padahal pelawak gitu kan. Aduh. Oke, Bang Rismon. Iya. Gimana ceritanya? Seorang Rismon Sagala ada di Sianipar. Jogja. Sianipar kok Sagala lagi. Ambil jurusan komputer. Ini gimana? Ceritakan coba sedikit latar belakang nih Bang Rismon. Dulu tahun 94 ngambil kuliah teknik elektro Universitas Gadjah Mada. Di UGM. Nah, kan di elektro UGM itu kan ada hardware, software. Jadi tahun 94 itu saya ya mulai mengenal apa yang dinamakan dengan IBM 80, XT ya, di situ yang menggunakan operating system DOS ya, operating system. Jadi yang masih gini-gini yang masih kita floppy di situ Bang, untuk sistem operasinya. Nah, di situ saya memahami teknologi hardware-nya, teknologi cetaknya. Tahun 94 itu Bang, masih 94 ya. Ya, masih primitif. Nah, ketika itu saya alami sendiri, ya saya tentu lebih sensitif dong Bang. Evolusi komputer itu kan saya amati, saya alami sendiri. Makanya ketika mengamati ijazah dan skripsi dari Pak Jokowi ini yang ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta di Fakultas Kehutanan UGM, maka mata saya, loh kok sudah seperti ini teknologi cetaknya. Itu awalnya tertarik. Itu Bang, jadi terutama lembar pengesahan skripsinya itu yang sangat modern, yang melampaui zamannya saat itu untuk seorang mahasiswa. Bukan menggunakan teknologi offset kan Bang. Kalau offset kan skripsi siapa nih? Skripsi Pak Jokowi? Iya. Jangan-jangan dia berteman sama Nobita itu, Nobita. Itu yang bisa terbang ke masa depan gitu-gitu itu. Lorong waktu. Temannya Dora, lorong waktu. Kan bisa aja. Nah, terus saya lihat kok begitu precise lembar pengesahan itu. Padahal teknologi cetak saat itu khususnya untuk mahasiswa ya kebanyakan pakai mesin ketik. Iya, saya 94 bikin skripsi itu ya masih pakai mesin ketik. Lembar pengesahannya juga mesin ketik kan Bang. Nah, di situ ada juga logo watermark warna kuning dari UGM itu kan belum tersedia pada waktu itu. Iya, saat itu. Apalagi jangan-jangan dia kenal bapaknya Elon Musk kali yang sudah bisa melompati. Ini lompatan kuantum. Elon Musk di mana Bang? Di Amerika sana kan Bang? Di Amerika aja saat itu masih pakai IBM Electric Typewriter. Bagaimana mungkin seorang Joko Widodo di Universitas Rakyat, ya UGM kan Universitas Rakyat dulu Bang, dulu ya Bang ya. Nah itu kan pakai
kesederhanaan. Iya. Nah, di UCLA, di MIT, di sana saja masih pakai Ya. IBM typewriter itu. Iya, itu komputernya juga masih gede banget kali kan. Iya Bang, masih ya dominan ya IBM PC, IBM. XT sama AT itu. Iya, gitu. iya, Yang iya. ada itu pun saya kira untuk apa namanya kantor-kantor besar seperti apa Bank Indonesia dan lainnya. Jadi awalnya memang curiosity aja karena background pendidikan ya, sama Iya, curiosity. Terus saya bukan karena benci Jokowi atau pengagum AMNIS gitu ya. enggak lah Bang. Tapi lebih karena memang ketertarikan. Iya, murni apalah apa namanya kajian ilmiah yang berdasarkan latar belakang saya. Karena saya kan tadi itu juga melewati proses itu, evolusi komputer itu. Nah, saya periksa lekukannya ya. Karena kalau kita bicara font digital, maka itu kita bicara sejarah juga, evolusi font digital itu ada. Jadi ada teknologi TypeScript ya, koleksi keluarga font itu kan pertama kali diadopsi oleh Adobe dan Microsoft. Nah, didigitalkan dalam koleksi font atau keluarga font itu tahun 92. Windows 3.1 gitu loh Bang. Baru ada itu. Nah, sekarang pertanyaannya lembar pengesahan skripsi tersebut kok bisa ada di tahun itu? Gitu. Karena merujuk pada kasus dunia ternyata udah pernah kasus pemalsuan seperti itu. Namanya Killian Document. Oh iya, iya. Diklaim tahun diketik pakai ketik manual tahun 70 ternyata pakai Microsoft Word 2003. Itu di dunia sudah ada kasus yang sama. Oleh karena itu hipotesis kita adalah lembar pengesahan skripsi yang bodong, apalagi di skripsi itu tidak ada lembar pengesahan penguji, maka dia tidak akan melahirkan ijazah yang asli atau ijazah yang sah dan legal. Gitu. Dan katanya ijazahnya duluan ada, baru skripsi. Nah itu ujian skripsi lebih lambat daripada ijazahnya. Makanya Bang, ini kan secara proses akademik pun sebenarnya sudah bermasalah ini semua. Nggak usah kita periksa ijazahnya, proses akademiknya juga sudah bermasalah. Apa yang ditunjukkan di Dirtipidum, terdaftar sebagai sarjana muda, tetapi mengklaim ijazah sarjana penuh. Terdaftar sebagai sarjana muda? Iya, sejak awal itu Bang. Itu ditampilkan oleh Dirtipidum. Pada saat konvers mengatakan, identik, meskipun identik dengan yang mana nggak diumumkan. Katanya identik dengan 3 ijazah lainnya, tapi 3 ijazah lainnya nggak ditunjukkan. Nggak disebutkan siapa punya. Nomor ijazahnya juga nggak disebutkan, tapi diklaim secara prematur itu identik. Jadi modalnya Barreskrim cuma ludah doang nih, ngomong-ngomong. Bahkan pada tanpa alat bukti yang bisa gelar perkara khusus Bang, itu mereka nggak menunjukkan apapun. Kami mempresentasikan kajian ilmiah kami, mereka nggak ada sanggahan. Nggak ada apapun, dokumen apapun di gelar perkara khusus. Makanya saya bilang ujian skripsi aja jauh lebih seru daripada gelar perkara khusus. Harusnya kan ahli dari UGM, ahli dari Pak Jokowi, ahli dari Barreskrim. Disitulah kita berdebat secara ilmiah, membuktikan masing-masing teorinya, argumentasinya, metodenya. Baru di situ seru. Ternyata nggak ada apa-apa. Di gelar perkara khusus itu nggak ada apa-apa. Nggak ada yang substansial, nggak ada alat bukti yang ditunjukkan. Nggak ada metode apa yang mereka apakan, tunjukkan, parameternya apa, tidak ada. Ya mungkin parameternya perintah komandan, kan satu nih. Metodenya perintah komandan. Ya confess. Ya mohon maaf ya Pak Polisi, ya kami nggak percaya mau dibilang apa kan, karena fakta-fakta gitu loh. Kembali lagi bukti Dirtipidum itu kan Bang. Nah, tahun akademik 1980, 1981, sejak awal Joko Widodo mendaftar di UGM, itu sesuai yang ditampilkan saja, itu sarjana muda dilingkari. Ada opsi 4 itu, sarjana muda, sarjana, profesi, dan lainnya. Sarjana muda apa sarjana muda? Mudah-mudahan sarjana. Nah, tahun akademik 1981-82 juga, tahun kedua, sarjana muda juga dilingkari dia. Terus transkrip nilai, itu pun yang tidak baku, itu cuma 122 SKS. Kenapa saya bilang tidak baku? Karena nilainya itu masih ditulis tangan. Jadi itu belum transkrip nilai akhir dari sebuah institusi yang namanya UGM. Emang ada dulu pakai tangan ya? Nggak ada Bang. Apa yang kami lihat, terutama yang dipegang oleh Dr. Tifa, transkrip nilai UGM itu berkelas Bang, berkelas UGM.
gitu loh. Jadi transkrip nilainya itu ya tulisan ketik manual gitu loh. Itulah akhirnya, makanya kita bilang hipotesis saya Pak Jokowi itu terdaftar sebagai sarjana muda itu pun tidak lulus karena transkrip nilai belum akhir. Belum final itu Bang. Gitu loh. Karena kalau final maka dia memiliki transkrip nilai baku. Jadi Formatnya baku. berarti ini SAG dong sebenarnya. Sarjana Alam goib. Karena nggak jelas kan. Iya, Dan kan, kemudian Bang. bisa melompati zamannya teknologi. Makanya saya bilang kalau diklaim bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu identik, seharusnya Bareskrim menampilkan, menjelaskan Pembandingnya yang mana? pembandingnya yang mana dan proses akademik secara menyeluruh. Benar, ini sekian SKS. Terus transkrip nilai itu harus baku, Ya. berkelas UGM, tidak coret-coret seperti anak SD aja mungkin raportnya saat itu tahun 85 sudah mesin ketik gitu loh. Masa sekelas UGM tulis tangan Bang? Ya. Nah, jadi dari kejanggalan-kejanggalan itu belum lagi bantahan dari Pak Kasmujo bahwa beliau bukan pembimbing skripsi dan bukan pula pembimbing akademik. Padahal tahun 2017 kita tahu sama-sama kan dialog 2017 di Kehutanan UGM. Iya. Terima kasih Pak Kasmujo. Yang keras sama saya. Bolak-balik. Apa galak katanya. Kan di situ semua publik menyimpulkan Pak Kasmujo lah dosen pembimbing skripsi. 8 tahun kemudian setelah kita Dia gugat telan ini, sendiri. kita ramaikan ini ternyata diubah. Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi, tetapi pembimbing akademis. Zaman itu sudah ada istilah pembimbing akademik. Ada Bang, ada dua, Oke. pembimbing skripsi, Ya. pembimbing akademis. Tetapi pada saat reuni nggak berani lagi menyebutkan terminologi akademis, pembimbing saja. Pak Kasmujo dosen pembimbing saya, kan nggak ada pembimbing apapun Bang. Ya mungkin pembimbing pembikin bingung maksudnya gitu loh. Nah kejanggalan-kejanggalan ini itu kan sudah di domain publik informasi. Iya. Jadi ya wajar kalau ya publik lebih percaya kepada kami Pak Roy dengan Bu Tifa karena memang memberikan fakta-fakta. Belum lagi wawancara saya dengan Pak Profesor Sofian Effendi, Ya. Rektor UGM 2002 sampai 2007 kan di situ diungkapkan bahwa tidak ada memang lembar pengesahan penguji deskripsinya atas nama Joko Widodo padahal itu aturan ketat di UGM. Iya. Makanya disimpulkan ketika ditanya Profesor Sofian Effendi ke beberapa rekan profesornya, mantan dekan Fakultas Kehutanan, memang skripsi itu tidak pernah diuji. Skripsi tidak pernah diuji di UGM, ya nggak mungkin lulus. Mungkin nggak diuji tapi diridoi ya. Ya, jadi sangat wajar lah orang kepercayaannya mantan rektor UGM ya. Iya. Karena kan nggak mungkin semua keanehan ini terjadi tanpa ada invisible hand kan. Invisible hands. Berarti Pratik nih harusnya dimintai pertanggungjawaban juga. Pratik nih. Pratik no. Oh, Pratik no. Iya iya, dong. Bang. Iya dong. Harus diminta tanggung jawab. Makanya saya bilang UGM bisa kita percaya. Tetapi oknum UGM itu yang mau kita bersihkan dari UGM karena UGM kan alma mater saya. Oh iya dong, anak saya juga di sana kuliah. Oh. Kalau kayak begini jadinya nanti gua suruh mana ijazahmu asli nggak kan? Kita pastiin dulu kan. Skripsinya ada lembar pengesahan penguji nggak? Ditanya juga itu Bang. Dong. Nanti kita harus pastikan karena ini anak saya. Karena kalau kami partai nggak mungkin nanya ini asli nggak. Oh, Yang menentukan asli atau enggak kan leges itu apa namanya itu. Bukan UGM-nya. Kan ada dan yang memintakan harus KPU ya Bang ya? Ya harus. Kita misalnya nih Jokowi datang ke kita daftar jadi anggota partai cukup KTP. Lu daftar untuk kepala daerah itu kan ke KPU. Kalau ke kita kan cuma syarat formal aja berkas itu. Tapi kan nggak mungkin kita datang ini ijazah Bapak ya. Kami periksa dulu ke ke UGM. Kami periksa dulu ke Kementerian Pendidikan yang nggak ada urusannya. Nggak ada itu. Nggak bisa. Saya kan nggak bisa datang ke UGM. Saya mau lihat dong ijazahnya Pak Rismon. Emang boleh? Siapa lu? Kan berarti gitu KPUD Surakarta menyalahi aturan dong Bang saat itu karena pada saat saya wawancarai Ketua KPUD Surakarta sekarang ya incumbent Pak Justinus Arya mengatakan memang tidak ada dokumen verifikasi antara UGM dengan KPUD Solo di berkas calon wali kota Jokowi tahun 2005.
berarti mereka menyalahi aturan. Kenapa nggak diverifikasi? Atau tidak dana itu ada harus melaksanakan apa namanya tugas yang diberikan pada mereka dong. Iya. Kan gitu. Nah, di situ kita juga jadi bingung kan. Nah, apalagi orang bilang, lo kok nggak diperiksa calon presiden lo? Kan dia sudah lolos bertingkat nih. Wali kota Solo 2 kali, gubernur DKI. Masa iya orang masih mempertanyakan ijazah gitu loh? Satu, kan yang kedua bukan kewenangan kita ya. Dan yang ketiga nggak kebayang kita. Nggak kebayang ada orang benar berani malsuin ijazah untuk jadi presiden. Kalau benar itu palsu ya. Benar palsu. Itu kan dalam Bang. imajinasi Kalau kita kan nggak. Kami itu benar palsu. Karena kan tadi itu berkas-berkas dari proses akademik itu aja pun tidak membuktikan dia itu sarjana penuh. Belum lagi apa namanya pertentangan tahun KKN saja. Dirtipidum mengatakan tahun 83. Yang bersangkutan bilang 1985 awal. Terus kami ke Ketoyan, Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, semua takut ketika kita tanya. Pernah nggak ada seorang di sini mahasiswa yang akan yang berikutnya menjadi presiden pernah kuliah apa KKN di sini? Mereka takut. Kami wawancarai kepala dusun 1, pas datang ke kepala desa takut. Kepala dusun 2 juga takut. Mereka semua serba takut. Harusnya mati mereka ditanya KKN kayaknya enggak tuh gitu kan. Kayaknya enggak. Makanya seharusnya kan desa tempat presiden itu KKN itu bahkan dijadikan sejarah. Jangan-jangan cagar budaya. Iya, jadi cagar budaya atau apa membuktikan bahwa benar di situ. Ini kontradiktif, malah takut Bang. Semua. Takut. Itu tidak, makanya kita bertanya-tanya ini something visi. Oleh karena itu kami melanjutkan terus investigasi kami dan sembari kami menyusun buku. Inilah landasan kami bahwa kami tidak punya bohir, tidak punya background partai politik, tidak punya orang besar politik yang dituduhkan difitnah Pak Jokowi ya pada kami. Seolah-olah kami pion politik. Maksudnya ada orang besar yang membacking kami. Di balik polemik ijazah palsu Jokowi ini ada orang besar katanya. Ini kan seolah-olah kami cuma pion politik yang dimainkan orang-orang itu. Itu makanya saya bilang ya saya berani tantang Kapolri kalau memang ada bohir pendana saya terutama tangkap aja saya beres gitu loh. 1 rupiah pun saya terima dari bohir ya tangkap aja kalau Anda punya bukti, karena kalau itu terbukti berarti saya itu salah besar dan saya jahat meracuni publik, tetapi ternyata argumennya argumen bayaran nih, argumen pesanan. Ya, kalaupun bayaran atau pesanan atau apa, kalau sepanjang yang dikatakan benar emang apa urusannya? Ya itu juga Bang, tetapi karena nggak ada bohir sama sekali ya saya Jadi katanya ada orang besar. Katanya ada orang besar di balik. Orang berpangkat besar apa berbadan besar nih? Nah, dua-dua mungkin Bang. Ya kan, tapi kan itu kan menjadi seolah-olah kami tidak berdiri pada fondasi ilmiah. Oleh karena itu ya kami buktikan nanti 17 Agustus kami rilis buku 500 sampai 600 halaman kompilasi dari penelitian kami. Itulah kami persembahkan mungkin ke anggota dewan, ke publik dan lainnya bahwa inilah kan Jokowi kalau benar dia menyebutkan itu ya, apa namanya ada orang besar nih. Kan kalau dia latar belakangnya dulu Bang Rismon bukan orang politik. Dosen juga enggak? Iya, dosen juga. Roy Suryo dulu itu pendukung Jokowi. Kalau Tifa oke lah dia punya afiliasi politik ya. Tapi menyatukan semua ini kan nggak mungkin ada kekuatan yang bisa menyatukan 3 faksi yang berbeda ya kalau menurut saya. Dan TPUA sendiri pun saya baru kenal pada saat 15 April 2025. Apa tuh TPUA? TPUA itu Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Oh, oke. Nah, yang dibentuk oleh pengacara itu. Habib Rizik, dan itulah yang terus berjuang untuk membuktikan keautentikan ijazah Jokowi di Bang. Itu yang ada si itu ya, siapa itu? Bang Egy Sujana. Nah itu juga itu kadal juga tuh. Dia kadal tuh barang. Maksudnya gimana itu Bang? Dia kan nuduh bahwa Bu Mega mengadakan sayembara 16 miliar 16 miliar, iya. Lah itu dia ngarang dari mana? Nah itulah Bang, dihubung-hubungkan 16 miliar itu loh netizen, bahwa kami untuk memenangkan sayembara itu. Jangan-jangan tuh si Egy itu ada yang nyuruh tuh buat ngomong tuh. Nah, karena habis itu kan dia menghilang tuh. Nah, gua masih nunggu Egy nih ngomong. Coba dari mana dia dapat info itu. Ajak podcast di sini. Berapa kali pengacara kita ngontak dia, alasannya masih di Singapura lah, hantu blau lah. Jadi makanya mungkin kaitannya dengan sayembara yang fiktif itu, 16 miliar itu,
dihubung-hubungkanlah itu seolah-olah kami ingin mendapatkan 16 miliar itu. Ada dalang di belakangnya. Nah, yang ngomong dalang juga kali yang nuduh itu. nah makanya nggak ada Dalang itu Bang biasa ya. dalang. Nah, coba diklarifikasi Bang. 16 miliar sayembara itu ada nggak? Loh, saya bilang Egy Sujana, kita belum tuntas soal 16 miliar. Karena mulut Anda itu fitnah. Tidak pernah Bu Mega ya mengadakan sayembara 16 miliar untuk ijazah Jokowi. Nah, itu mulutnya. Karena itu sering dipelintir netizen Oh Bang, iya, dalam makanya saya curiga komentarnya. jangan-jangan Egy Sujana ini disuruh orang juga buat ngomong gitu, kita nggak tahu kan. Gitu loh. Tidak pernah ada Ibu Mega bicara soal sayembara. Nggak, dan bahkan tidak mau campur urusan ini. Hanya sekali Ibu Mega itu ngomong bahwa ya udahlah soal sederhana ngapain dipersulit, tunjukin aja. Iya. Kan gitu. Bu Mega aja itu 2 kali kuliah. Ya, diusir sama Orde Baru dari Unpad. Fakultas Pertanian ditekan supaya tidak lanjut kuliah. Di UI psikologi sama ditekan supaya kuliah. Nggak malu itu nggak ada ijazah. Ya kan? Ngapain ngibul-ngibul? Tunjukin aja kan kira-kira gitu kalau menurut saya. Iya Bang. Jadi tidak ada ya, confirm itu Bang ya. Confirm, 16 miliar itu. tidak Itulah ada. netizen. Jangan dibawa-bawa seolah-olah kami demi uang 16 miliar iya. itu Bang. Gitu loh, padahal Makanya nih mulutnya Egy Sujana ini, sompret juga lu Egy Sujana. Bang Egy, coba apa di sini podcast di sini dengan Bang Deddy ya Bang ya. Iya, gua Klarifikasi tunggu, Bang ya. Kapan, di mana dia tahu ada Bu Mega kasih sayembara 16 miliar? Kalau ketemu gua lempar kopi juga itu. Nih Minum kopi, gua maksudnya. siram ke muka lu. Jadi jangan suka fitnah lah. Oke, kita selesai soal Ya. itu. Nah, sekarang statusnya seperti apa ini kasus ini? Katanya malah sekarang mau dikriminalisasi. Nah itulah Bang, kami kan sebagai warga negara ya wajar dong mempertanyakan ijazah dari seorang presiden 2 periode. Oh iya. Ya ijazah yang pernah dipakainya sebagai ya setidaknya 2 kali calon presiden 2014, 2019. Kami wajar dong mempertanyakan ijazah tersebut karena itu kan domain publik kan Bang ya, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya, kan gini. Ketika orang mendaftar dalam satu kompetisi politik, itu kan harus mendaftar ke KPU. Iya. Ya kan? Kemudian itu kan harus ditampilkan oleh KPU di situs mereka. Karena jangankan ijazah, laporan harta kekayaannya aja itu bisa diakses oleh publik. Jumlah kekayaannya aja jadi domain publik. Jadi ya? domain publik, apalagi cuma ijazah. Iya. Gitu ya. Dan kalau KPU nggak ngebuka itu, berarti KPU ini juga salah kalau menurut saya. Katanya Gitu. hilang bahkan Bang. Riwayat hidup dari Joko Widodo, dari KPUD Solo, DKI maupun KPU Pusat. Hilang Sementara kok punya Pak kompak. Prabowo ada sama Bu Mega. Kompak dihilangkan kali, mana mungkin hilang. Servernya aja beda. Ya udahlah, berarti itu kan ada sesuatu yang bau bangke lah di situ kan. Memang bangke semua nih. Jadi kami mempersepsikan ya kami sebagai warga negara pembayar pajak ya wajar. Wajar. Oleh karena itu agar tidak tidak menjadi narasi liar, kami kekang ini menjadi penelitian gitu loh Bang. Penelitian berdasarkan skripsi Joko Widodo dan ijazahnya. Jadi ini kan ijazah yang pertama ditampilkan oleh siapa itu? Profesor siapa? Alumni ya? Alumni. Alumni. Ya, UGM itu sudah ada pada saat tahun 2002. Para alumni yang mengaku alumni ini teman satu angkatan Pak Jokowi itu ditampilkan di proyektor, tapi dalam secara digital. Ya, ijazah itu ditampilkan. Lalu digital. itu diambil oleh yang orang PSI, Sandi. Nggak tahu itu yang diambil atau dengan sumber yang sama Bang. Tetapi identik apa yang ditampilkan oleh para alumni UGM itu. Secara fotografis sama. Identik dengan yang di-upload oleh Dian Sandi Utama di akun X-nya. Nah itulah yang kami analisa. Nah ini 2 orang pernah diperiksa polisi nggak? Nah saya nggak tahu Bang. Oleh karena itu kan diklaim asli. Kita kan sebagai orang yang punya kemampuan, yang belajar di situ, ya kita harus jawab dengan keilmuan kita. Itu asli nggak? Ternyata menurut kajian kami itu tidak otentik gitu loh. Karena kita bandingkan dengan sejumlah ijazah dari UGM. Di situ kalau kita lihat overlapping detection-nya itu berbeda. Harusnya periode yang sama ijazah itu harusnya template-nya harus sama. Posisi relatif huruf terhadap logo UGM juga harus sama. Belum lagi yang lain-lain kami periksa. Fotonya juga tidak mirip, lebih mirip ke Dumatno dan lainnya. Terus lintasan stempelnya juga nggak ada. Di situ ada foto
ya kena jas hitam harusnya ada karena saya punya ijazah juga. Itu soal stempel itu. Stempel. Kemarin di iNews tuh, kan ada yang gagah berani tuh bawa ijazah, saya juga Iya. sama. Stempelnya di bawah foto. Itu gimana ceritanya? Kok ada orang sehebat itu ya tololnya ya? Itulah Bang, di belakang dia itu stempelnya itu dihapus dia secara manual, dipakai penghapus supaya hilang stempelnya itu. Di foto. Supaya dia katanya pinginnya masuk TV. Oh, hanya mau Gitu. masuk TV. Hanya ingin masuk TV, tolong iNews. Untung dia nggak masuk penjara. Jadi di belakang itu banyak saksi mengatakan dia hapus stempel itu. Pokoknya dia mau masuk TV lah ini. Terus kita periksa dengan kasat mata aja di apanya itu di stage masih ada sisa stempel yang dihapus itu gitu loh Bang. Itu loh Bang, makanya Kayak memang orang bego masih berkumpul dalam satu kolam ya. Masih di kolam yang sama ini para kodok-kodok ini. jadi itu kayak kita analisa dengan image processing dan itu salah satu bagian atau chapter bab dari buku kami. Itu secara ilmiah itu. Kalau dibantah silahkan Bareskrim. Buat buku atau buat kajian pakai UGM juga. data dan fakta dong, jangan Iya, bantah pakai dong, modal Bang. bibir doang kan. Iya kan Bang. Jadi oleh karena itu kami mau tuntaskan sebelum hadiah kami HUT RI ke-80 17 Agustus 2025 kami persembahkan itu ini untuk meluruskan dan sekaligus memperbaiki sistem KPU kita Bang. Janganlah calon pemimpin masa depan itu punya ijazah yang diragukan publik. Iya. Kalau nggak yakin sama ijazahnya jangan jadi pemimpin, jadi pemimpi aja. Iya, Gitu. apalagi memimpin 280 juta Bang. Iya. Ya kan? Kalau di India maupun Filipina yang demokrasinya masih struggling aja, presidennya berani kok menunjukkan ijazahnya, diekspos di publik. Kok Indonesia malah sudah selesai, nggak berani juga menunjukkan ijazahnya. Harusnya ya DPR juga mendesak itu Bang, menurut saya. Nah, kalau lembaga DPR ya ntar dulu lah, kita nggak bisa mewakili itu. Karena kan lembaga DPR tuh banyak orang dan banyak kepala, Bang, ya? banyak kepala, banyak kubu kan, banyak kepentingan. Tapi setidaknya kita harus bersyukur ada orang seperti Bang Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa yang konsisten ya dengan mengambil resiko. Karena menurut saya sih memang ini penting, jadi pembelajaran kita, ya. Jangan terulang lah, kan jelek ya. Bukan berarti orang pintar itu pasti berhasil jadi pemimpin, tapi kita mau sesuatu yang otentik lah. Iya. Jangan ada tipu-tipu lah, tipu sana sini, kan repot kita. tipu sana sini itulah. Karena begini, sekali orang berbohong, dia akan menciptakan kebohongan kedua untuk nutupin yang pertama. Ya gitu aja terus nih. Seumur hidupnya akan jadi pembohong nih, sampai liang lahat juga bakal bohong terus nih. Kayak kemarin tuh ada cerita yang saya lihat di TikTok tuh soal yang katanya yang ngaku Wakidi ya, yang katanya kondektor bis itu ya, kalau ya bis itu, tiket bis. Katanya kerja di Jambi, PT Ekosistem Hutan ya. Saya kan kaget. Setahu saya yang bodoh ini PT itu badan hukum profit, cari keuntungan. Iya. Sementara kalau dia ekosistem lestari entah apa, ekosistem hutan, itu kan kerja-kerja swadaya, kerja-kerja NGO itu, LSM itu kan. Harusnya melestarikan hutan. Melestarikan, nggak mungkin dapat duit dari situ. Iya. Kok bisa PT? Sudahlah. Makanya saya bilang tadi, kalau sudah bohong jadi kebiasaan, bernapas saja pun kadang-kadang mungkin bisa bohong. Dan menurut penuturan yang kami wawancarai, mantan Sekda pada saat Jokowi berkuasa di sana, itu Pak Supradi, itu semua dari Solo. Yang alumni mana? Yang reuni UGM itu. Yang reuni kemarin. Iya, yang reuni dadakan itu dengan Pak Jokowi itu semua dari Solo disuplai orang-orang itu. Tapi memang betul lulusannya UGM? Ya nggak tahu, dia bilang. Masa semua lulusan UGM dari Solo Bang? Nggak kebagian kota lain? Oh iya ya. Nggak mungkin istri, paman, apa kan bisa juga. Oh istrinya alumni gitu. Iya kan bisa jadi gitu. Banyak ya Bang ya? Padahal sebenarnya 5. Makanya mungkin perlu name tag supaya saling kenal. Masa teman kuliah perlu kenalan lagi ya Bang? Iya. Namanya siapa gitu kan? Padahal satu kuliah. Kan cuma 60 sampai 80 orang saat itu. Masa perlu apalagi kenalan lagi Bang kan? Ismon, kalau pernah reuni nggak? Pernah. Biasa bawa istri nggak? Bawa Ya? Bawa. Nggak, berarti dulu nggak ada pacar dong waktu kuliah ya?
Nah, artinya kalau bicara tentang reuni UGM itu kan Bang, pada saat Pak Ganjar Pranowo menjadi ketua Kagama, itu tahun berapa itu, kan Pak Ganjar mengubah ADART definisi dari alumni itu. Mereka yang pernah punya terdaftar sebagai mahasiswa, punya nomor induk mahasiswa, mungkin setahun atau 2 tahun syaratnya begitu, meskipun nggak lulus, dia dikategorikan sebagai alumni UGM. Jadi orang yang hadir di temu alumni itu belum tentu lulus, Bang. Oh iya, bisa lulus jadi. UGM gitu, Bang. Tapi sebanyak itu nggak lulus, gimana dong? Maksudnya yang Pak Jokowinya. Oh, ya, jadi Pak Jokowinya menghadiri alumni UGM tidak berarti bahwa dia lulus dari UGM. Pernah kuliah di UGM juga menjadi alumni UGM. Gitu, oh, Bang. jadi tidak harus lulusan ya. Iya. Bahkan bertetangga dengan orang UGM pun bisa. Sudahlah. Sudahlah. Oke, sekarang ini perkembangan perkaranya udah kayak apa? Polisi nggak pernah ngomong-ngomong nih sama Bang Rismon CS nih. Belum. Jadi katanya sudah memeriksa sampai ratusan saksi. Kita juga bingung ya kan. Ratusan saksi yang katanya teman kuliah Pak Jokowi. Sekali lagi teman kuliah itu kan bukan berarti bahwa Pak Jokowi lulus kan. Saya sendiri Bang ya, kami 120 orang lebih ya pada saat tahun 94. Satu angkatan di Teknik Elektro. Itu beda kelas tuh. Beda kelas, 2 kelas kan Bang? Katanya yang itu nggak ada kelas zaman dulu, satu kelas semua. Nggak ada jurusan Bang. Nggak ada jurusan. Nah itu lebih ngawur lagi tuh. Nah saya sendiri, saya nggak tahu teman-teman yang lain itu kalau dikatakan memastikan misalnya namanya Joko misalnya teman saya. Lulus nggak? Meskipun satu angkatan saya nggak bisa mengkonfirmasi. Karena saya tidak pernah lihat ijazahnya, tidak pernah lihat di wisuda. Meskipun saya tahu dia teman satu angkatan saya. Oh, tapi kan ada foto wisuda Pak Jokowi ya yang viral dulu itu, masih berkumis dan kacamata. Nah sekali lagi itu Bang, itu kan gampang diedit ya. Kalau tahun 2000-an ke atas, apapun bisa dimanipulasi Bang. Foto-foto yang disebar itu kalau apa namanya foto editor atau video editor kan sudah sangat berkembang sejak tahun 2000-an dengan apa namanya alat komputasi komputer yang sudah semakin canggih. Itu kan dengan tapi gampang waktu diedit. wisuda itu nggak ada daftar wisudawan ya? Nah itu yang nggak ada. Setidaknya Pernah UGM kalau ada, waduh Bang, sudah susahnya minta ampun ke UGM Bang. Kayak lebih gampang menemuin Presiden Prabowo mungkin daripada menemui rektor UGM. Ya. Ke humas saya berkali-kali itu nggak pernah diterima Bang, sampai kepala bagian humasnya saja pun takut untuk kita wawancarai gitu loh. Jadi ketertutupan UGM ini semakin menguatkan indikasi bahwa ijazah Pak Jokowi ini udah nggak benar. Harusnya Pak Jokowi jujur aja lah, selesai masalah. Iya ya. Kalau apalagi dia udah selesai presiden kan. Iya, kalau jujur misalnya Bang, oh memang saya sampai sarjana muda di UGM atau drop out gitu, secara politik nggak ada ketegangan kan atau dampak atau residu politik? Oh ada dong. Oh, ada. Para pemujanya kan merasa tertipu bisa kabur juga. Oh. Ini kan masih rame nih. Masih sering nyerang kita ini di akun-akun medsos kita kan. Iya, oh berarti dampak politiknya terhadap relawannya. Iya, terhadap para pemuja lah. Ya. Karena dibilang relawan, kadang juga banyak yang berharap jadi komisaris, gitu kan nggak rela-rela amat. Berarti gitu loh. bayarwan dong. Bayar. Atau harapwan. Harapwan. Ya. Jadi gitulah Bang. Jadi pada saat pertemuan di UGM juga kami 15 April tidak mendapatkan apapun. Kalian siapa katanya? Padahal kami alumni UGM, warga negara juga, dan mereka. Nah itu kan sama aja kalau partai politik nanya kan, jawabannya kan begitu. Hak kalian apa gitu Bang? Berani juga Bang? Iya, karena memang tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa itu boleh menjadi dokumen publik. Tapi mungkin kalau informasi-informasi lain mungkin bisa, misalnya kayak tadi daftar wisudawan, kan gitu nih, daftar alumni, kan gitu. Kalau ijazahnya kan udah dokumen dia dong. Kecuali dia daftar KPU jadi calon, itu harusnya dipublish oleh KPU gitu. Tapi bagaimana mungkin ada di daftar alumni ya Pak Jokowi sendiri ketika di UII itu mengatakan IPK-nya kurang dari 2. IPK kurang dari 2, apalagi mata kuliah dasar umum seperti ditampilkan di Tipidum itu, matematika, statistik, fisika, itu nilai D, itu kan nggak mungkin Bang. Mungkin IPK itu kan industri perabotan kayu gitu loh, bukan? Makanya ketika kita wawancarai Profesor Sofyan Effendi,
di UGM saat itu ada 4 semester bang, ketat aturannya. Kalau IPK-nya kurang dari 2, maka dia kemungkinan besar itu drop out. Atau setidaknya mungkin kalau diampuni dengan persyaratan lebih diturunkan lagi, tidak boleh melanjutkan ke sarjana penuh. Begitu, itu Profesor Sofyan Effendi dan diintimidasi. Yang akhirnya dia tarik pernyataannya Iya, itu. karena diancam dilaporkan oleh Jokowi lovers. Bayangkan kalau seorang rektor saja 2002 sampai 2007 bisa dengan enteng diancam. Padahal itu harusnya menjadi bukti petunjuk oleh kepolisian, malah diancam, dilaporkan inilah. Dan dia takut lalu menarik pernyataannya. Iya. Harusnya Bang Rismon sekolahkan dia di Siantar tuh biar berani. Tetapi di balik layar bang, ya tim Rela Gama, ya para alumni UGM, Profesor Sofyan Effendi mengatakan lanjutkan untuk menegakkan kebenaran. Itu di belakang layar, gitu bang. Bisa kita konfirmasi. Oleh karena itu ya, kita maklumi aja lah, Profesor Sofyan Effendi sudah usia 80 tahun. Ya, apalagi diancam, dilaporkan, berurusan dengan polisi. Tim apanya ini, relawannya bayarwan Jokowi ini. Ya memang kita sekarang lagi kayak di zaman kolonial kan, di mana hukum tuh bisa sesuka hatinya dijungkir balikan buat menjatuhkan orang-orang. Kasus Tom Lembong dan Mas Hasto misalnya. Ya kasus siapa itu? Bambang Tri, segala macam. Ya mudah-mudahan lah Pak Prabowo punya keberanian merombak aparat penegak hukum kita ini, biar jangan kayak centeng Belanda. Dan info terakhir bang, Profesor Sofyan Effendi diperiksa 12 jam, nggak tahu oleh Polda DIY atau Polda Metro, 12 jam. Jadi mudah-mudahan itu pemeriksaan untuk mencari bukti petunjuk, bukan bukti intimidasi. Gitu loh. Kita berharap Profesor Sofyan Effendi tetap tegak. Oleh karena itu civil society kita harus kuat dong, harus bisa menyuarakan juga, mendukung Profesor Sofyan Effendi untuk mencari kebenaran ini, bang. Gitu. Inilah oleh-oleh kita memang. Kadang-kadang gini ya, orang bilang PDI Perjuangan harus ikut bertanggung jawab. Ya kita kan melakukan proses apa yang diatur oleh undang-undang. Kita mendaftarkan orang ya ke lembaga yang berwenang, ditunjuk undang-undang untuk itu, lalu orang itu ikut kontestasi dan dipilih oleh rakyat, bahkan didukung oleh banyak partai. Jadi PDIP pun kena prank. Ini bukan cuma kena prank nih, kena zong kita. Karena kita tidak punya imajinasi membayangkan ada orang sehebat itu beraninya kan. Jadi nggak ada tuh dalam imajinasi kita, mungkin ya itu palsu. Dan kita juga kan tidak punya kemampuan untuk memastikan itu palsu apa enggak. Apakah prosedur yang sama, partai lain ketika seseorang mencalonkan menjadi jabatan publik lewat partai lain juga sama? Mereka tidak verifikasi sendiri. Tidak punya kewenangan verifikasi partai politik. Iya kan, tidak ada hak hukum untuk memeriksa, kecuali misalnya kita berhak membuktikan, kasih persetujuan untuk ngecek nih, saya menyerahkan ijazah saya, silakan dicek asli apa enggak. Kan enggak ada. Lagi ngapain kita kurang kerjaan? Bayangin ini begini banyak orang mau jadi calon legislatif atau calon kepala daerah. Apakah benar ya bang ya, menurut investigasi ini ganti nih hostnya nih, Bang Sri Rajasa itu bang? Enggak, karena saya pingin sistem di perpolitikan Indonesia pada saat seorang mendaftar itu. Nah ini kan ada tim teknis di luar struktur partai katanya menyiapkan dokumen itu. Nah disitulah diduga dokumen Joko Widodo itu dibuat tahun 2012 pada saat pencalonan gubernur tuh 2012 itu dibuat di Pasar Pramuka bang. Jadi diatur atau dilengkapi tim teknis oleh tim ini kan teknis. Begini, tim teknis ini adalah orang yang kemudian menjadi penghubung kita, LO istilahnya, ke KPU. Untuk ngasih tahu ini loh dokumen yang kalian butuhkan. LO itu apa bang? License officer lah, artinya penghubung. Kan tiap partai politik atau tiap calon itu punya penghubung di sana. Nah, tetapi yang menyediakan segala kelengkapan berkas ini kan timnya Pak Jokowi, bukan tim partai. Nggak ada urusan itu, karena itu kan masalah pribadi beliau sebagai calon. Nah, setelah kita mendapatkan berkas itu, baru kita yang membawa ke KPU, gitu ceritanya. Gitu. Iya. Jadi kalau kasus begini berpotensi juga partai lain juga kena prank. Ya pasti kan sering kejadian. Kan sering kejadian itu di beberapa partai. Ya, orang nyalon kemudian terbukti palsu gitu-gitu kan. Karena kan partai itu hanya
jembatan untuk apa namanya sebagai entitas yang ditunjuk oleh undang-undang, kan gitu, untuk menyampaikan calon kan, baik itu legislatif maupun eksekutif. Tapi kewenangan melakukan verifikasi itu ada pada KPU, kalau perlu Bawaslu gitu loh. Nah, pada saat saya BAP itu ditanyakan, apa hak atau kewenangan Anda untuk menguji ijazah dari Jokowi? Saya bingung. Peneliti memang ada undang-undang untuk mengatur boleh tidaknya peneliti tersebut untuk meneliti sesuatu. Nah, pertanyaannya saya tanyakan lagi ke penyidiknya itu, Bang. Memang ada undang-undang yang membatasi kami untuk melarang kami untuk meneliti apapun itu. Dia pun nggak tahu dengan undang-undang itu. Sama-sama pengang dong. Sama-sama pengang. Habis itu ngopi lah. Ya, ngopi lah kami, rokok-rokok. Sama-sama bingung kan? Sama-sama bingung, Bang. Emang kacau lah. Nah, oleh karena itu kami akan terus ini, Bang, fight ya, akan terus fight sepanjang kami tidak ada bohir, tidak ada backing politik orang besar dan lain-lain. Kami ingin menuntaskan ini sampai garis finish. Ya. Apapun resikonya, penjara pun silahkan. Gitu siap ya. Nggak bisa kami diintimidasi penjara-penjara itu. Begitu. Yang penting kami hadiahi masyarakat, publik, DPR dan lainnya ya dengan buku kami ini. Silakan dibaca. Ada nggak motivasi politik di sini? Gitu, Bang. Nanti bukunya bikin PDF bisa disebar ke seluruh rakyat Indonesia. Jangan cetak. Iya, Bang. Susah orang dalam Indonesia. Bentuk e-book ya, Bang ya. Dikasih buku gratis aja nggak dibaca, apalagi harus beli. Yang penting orang kita ini kan buku tabungan. Oh, buku. Jadi kalau buku PDF nggak perlu. Nggak. Oh, gitu. Ya paling tidak dibaca-baca dikit lah sama anggota DPR, Bang. Oh ya, kalau kita kan pasti baca. Tapi kan nih para pemuja yang di luar nih yang masih belum tercerahkan ini, yang masih cuti nalar ini kan juga perlu baca-baca. Cuti nalar. Iya. cuti akal. Nah, oleh karena itu ya kita dukungan publik itu penting bagi kami, karena tanpa dukungan publik juga bahwa kami bersuara ini bukan untuk kami juga kan, Bang. Resikonya Pak Jokowi ini bukan gibah ya. Karena Anda sebagai pejabat publik yang cukup lama, 10 tahun presiden, wali kota, gubernur, ya memang sudah istilahnya karmanya Anda untuk dibicarakan rakyat kan gitu ya. Iya. Ya, kalau masih baper juga ya nggak tahu lah saya kan. Baper sampai melaporkan ya, Bang. Pasalnya hampir 12 tahun tuh, Bang. Itu ada yang cuma 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Ya kalau memang benar ngapain terganggu ya kalau saya. Ngapain terganggu? Itu yang emang gue pikirin, gue nikmatin hidup gue aja. Misalnya Abang kan pejabat publik ini sekarang, anggota DPR. Kalau ada yang meragukan, tunjukkan ya, Bang ya. Sini, tak bayarin Gojeknya ke rumah, gue tunjukin dulu. Supaya jangan berkembang jadi isu-isu liar. Oh, bayarin Gojek malah ya, Bang. Bayarin Gojek gue. Kalau perlu kayak bis kemarin yang reuni itu gue bayarin tuh elf itu apa itu. Sekalian wisata, Bang ya. Aduh. Asik. Ya tapi ini kan penting buat bangsa ini jadi pembelajaran ya, bahwa pertama ya kejujuran itu kan penting ya, apalagi untuk pemimpin nasional, Bang ya. Jangan ke pemimpin nasional. Pemimpin keluarga pun perlu jujur. Iya, Bang. Jangan ada rekening sampingan nih buat. Aduh, itu penting banget gitu. Karena satu yang berangkat dari kebohongan itu hanya akan melahirkan berbagai macam dusta dan chaos kan. Apakah tidak ada undang-undang presiden berbohong? Untuk menjerat presiden ya berbohong? Harus dibuktikan. Itu kan bisa termasuk pelanggaran etik ya. Tentu bisa. Walaupun mantan presiden. Ya udah mantan presiden, sebenarnya gue sih paling malas ngurusin mantan. Iya, Bang ya. Mantan mah buang ke tempat sampah lah, udah selesai. Itu tisu, Bang. Karena kan ini sekarang di media sosial ini lagi naik nih, rindu mantan. Oh begitu. Dan lagi masif nih, ada buzzer rindu mantan. Mantan gue ya serah buanglah mantan pada tempatnya, sampah. Aduh, ada aja. Aduh. Jadi nggak ada yang menjerat karena saya melaporkan ini, Bang. Melaporkan ke Polda DIY atas 2 laporan. Yang pertama sudah diterima, masih diproses ya, tentang dugaan penyebaran berita bohong tentang Pak Kasmujo. Pak Kasmujo sendiri kan sudah membantah
ya, dan jawaban yang Nah, itu sama. jadi pidana kan? Kan Oh, kalau untuk presiden kan dia udah selesai. jawaban yang sama didapatkan oleh jurnalis Kompas TV. Itu bantahan Pak Kasmujo, itu satu laporan. Yang kedua dugaan skripsi palsu, itu juga laporan. Nah, karena saya tidak puas dengan jawaban dari Dirtipidum, masa metodenya diraba, dirasakan, Dicelup, ditelan. Emang Oreo. diraba, dirasakan, keluar kesimpulan bahwa itu adalah produk hand press atau letter press. Kok kepolisian sebesar Indonesia metode penelitiannya dengan perabaan dan perasaan itu kita tidak puas. Oleh karena itu kita Karena dia mungkin menganut apa? Biar sama dengan ilmu kedokteran. Kedokteran itu kan ada diraba, palpasi, gitu kan, terus ditekan. merasa ada denyutan gitu. Iya. Ya. Kok jadi kayak dokter? Dokter koas. Ya memang ya itulah. Karena kalau di pucuk tertinggi sudah bermain-main kebohongan, ini akan menyeret semua instrumen yang ada untuk menutupin kebohongan itu kan. Tapi kita tunggu, mudah-mudahan ini berlanjut ke pengadilan supaya terbuka terang benderang ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi berani datang ke pengadilan dan menunjukkan ijazahnya. Karena kan Pengadilan Negeri Sleman NO juga, Pengadilan Negeri Surakarta NO juga tidak berwenang. Terus di Republik ini siapa yang berwenang untuk mengadili ijazah Jokowi? Kalau semua yang diajukan gugatan itu NO semua, Bang. Ya pengadilan rakyat kali. Pengadilan rakyat. Habis mau apa lagi? Iya. Kita bawa bendera One Piece ke sana, kita adilin bareng-bareng. Mohon maaf. One Piece. Ya kan sekalian datang ke rumahnya foto-foto. Siapa tahu pulang-pulang dapat sembako. Nanti dibilang menggeruduk, Bang. Enggak lah. Karena yang dituduhkan oleh para termul itu, ya Peradi Bersatu, menuduh kami menghasut, itu salah satunya bukti ke rumah Pak Jokowi katanya menggeruduk tim TPUA itu. Menggeruduk rumah Jokowi. Bukan bersilaturahmi. Padahal bersilaturahmi dan mereka sudah berkorespondensi, sudah bersurat ke UGM juga 15 April. Lah ya kalau gitu peradinya dilaporkan aja sebagai fitnah. Makanya mau karena kita kan harus tabayun dulu dong. Iya, kalian kesini mau geruduk, apa ngerebek kan gitu nih. Perlu itu dilaporkan balik. Dia harus dilaporkan balik. Laporan iya. palsu ya, Bang? Bukan laporan palsu. Laporan. Ya itu. Kan dia menuduh ini menggeruduk. Ya iya. katakan aja fitnah. Oh gitu. Iya kan? Iya. Karena kan mereka sudah korespondensi nih. Kalau soal palsu nggak usah, udah pasti palsu itu barang itu. Udah pasti itu, Bang. Udah pasti. Nah kami dituduh penghasutan ini yang ketika saya di BAP ada nggak katanya MK delik material itu penghasutan, bukan lagi di online atau media sosial, harus ada dampak penghasutannya yang bukti materialnya. Yeah. Saya tanyakan itu berdebat sampai setengah jam, Bang. Setengah jam sampai 1 jam oleh penyidik. Ada nggak bukti material akibat penghasutan kami yang kalian tuduh atau yang pelapor tuduh? Nggak ada, nggak bisa nunjukkan loh, Bang. Malah kalau saya nggak salah itu Sylvesternya yang dorong apa narik itu ya? Iya. Orang yang datang. Yang mendorong menarik apanya itu? Yang diikat kepalanya itu dari Pak Rustam kalau nggak salah atau temannya. Itu nggak dilaporkan? Enggak, nah itu ya kita desak lah nanti tim hukum untuk melaporkan mereka. Iya laporin aja, Om. Sana lapor, sini lapor, biarkan lapor ya kan. Dan inilah konklusi prematur lewat laporan penghasutan itu, Bang. Itu diterima dan diproses sampai dinaikkan ke penyidikan. Ini yang kita sesalkan, kepolisian dengan tuduhan-tuduhan yang nggak berdasar seperti itu naik ke penyidikan. Nah, dicatat aja semua nanti polisi-polisinya. Kan zaman berganti, Pak. Nanti kan mungkin ada waktunya kan mereka dicerahkan. Salah kau tuh gitu loh. Dan pasal 160 itu kan nggak main-main, Bang. Ya. 6 tahun itu. Ya makanya lapor balik kalau menurut saya, lapor balik. Perlu dia lapor balik, tapi nggak dieksekusi katanya mau kita laporkan. Kenapa? Ya terserah. Oh, di penjara pun bisa? Hah? Ya kalau polisinya enggak itu nanti polisinya lagi dilaporin. Oh. Lah ini kan lapor kan jadi kerjaan yang enak sekarang ini. Dikit kalau bisa lapor jadi terkenal terus dipanggil satu meja makan sama si bos apa nggak enak? Oh iya. Ini kan presiden terbaik sepanjang maksa ini. Kalau Wapres, gua nggak nyebut nama ya. Bang, Wapres katanya Wapres terbaik sepanjang maksa. Bukan sepanjang alam semesta itu, sejarah alam semesta.
Tapi dalam dunia Tamiya. Oh, Tamiya. Gibah gua. Mohon maaf, siapa suruh jadi pejabat ya? Aduh. Jadi gimana keluarga melihat Pak Rismon? Apa sih Pak? Nggak ada untungnya juga. Ya memang nggak ada untungnya. Kadang-kadang Terus kita, mereka nggak komplain tuh. kadang-kadang kita juga ngalami discourage lah bang. Apa namanya? Apa dorongan negatif lah gitu kan. Tapi sekali lagi ini bukan tentang kami kan ini bang. Meskipun resiko ini dilaporkan di penjara itu ya kami yang menanggung. Tapi harus ada orang yang seperti ini gitu loh di Republik ini. Ini bukan tentang Roy Suryo, Rismon, Tifa. Tetapi ini untung. Ya nggak usah takut. Jangankan Bang Rismon, saya aja pun dikejar-kejar ke sana. Ada badan es krim tuh datang nyari-nyari ini itu. Tuh, nyari es krim di sana. Oh. Ya kita ngalamin juga. Pernah juga tiba-tiba disuruh orang buat lapor ke sana. Iya. Oh, sama. Jadi pura-pura jualan es krim depan rumah gitu bang ya. Ya orang kan ngindarin masalah, ini cari-cari masalah. Ya sama, kita ngalamin juga biarpun DPR. Ya lagi-lagi ini kan bukan cuma soal kita. Kan banyak orang bilang nih, wah masih sakit hati kalah pilpres. Lah kita sudah move on dari urusan pilpres yang udah setahunan, hampir 2 tahun. Ya, tapi kan ini selalu dipakai gitu ya. Tapi ya bagi kita amang apa urusan. Kita kan sedang menyelamatkan masa depan, bukan ngurusin masa lalu. Ya kita nggak ada urusan, sekarang presiden sudah ada kan gitu nih. Kita tidak persoalkan itu lagi. Tapi kan kita tidak ingin ini berulang di masa depan kan itu nih. Ya kemarin. Ya, dalam perjalanannya ketika kita discourage oleh keluarga misalnya, tapi kita menemukan pejuang-pejuang baru, teman-teman baru, itulah yang menguatkan kita bahwa tetap konsisten ya. Banyak pejuang-pejuang yang dituduh macam-macam ini bang di luaran sana, berbayar lah apa segala macam, ternyata mereka ongkos sendiri, berjuang dengan dana sendiri. Dan saya bisa lihat dengan saksi mata bahwa emak-emak juga datang ya karena cintanya sama Republik ini. Jangan sampai Republik ini malah di ulang tahun ke-80 ini malah kita mengalami kemunduran demokrasi bang. Iya. Ya gini-gini aja ini, sepanjang masyarakat kita literasinya masih sangat kurang gitu ya. Pejabat-pejabatnya masih suka ya miring-miring lah, sehingga kalau ada kasus apa segala macam takut, nggak berani bicara kan, ya sama aja semua. Jadi ya kayaknya masih perlu berapa generasi nih Republik bisa dibenerin kalau menurut saya. Loh, yang pasti berapa generasi bang? Lantas kita mau berharap pada siapa sekarang dengan cara seperti ini ya? Kita lihat aja misalnya surat dari TNI soal pemakzulan Gibran misalnya. Nggak pernah dibicarakan sama sekali. Ditolak apa diterima juga kagak. Artinya kan kita memelihara ketidakpastian. Kan gitu nih. Akhirnya kan kasihan Gibrannya. Jadi secara psikologi kan dia tersandra anytime kan kira-kira gitu nih. Kalau bandul politik bergeser, posisinya terancam. Nah kita juga pasti disugesti nih. Oh ini kan mau bla bla bla. Udahlah. Jadi kalau menurut saya, kalau pendidikan kita belum dibenerin dari bawah sampai ke atas, ya susah kita berharap. Ya, kita realistik aja lah ngelihatnya. Iya bang. Gak tahu kalau Bang Rismon punya kacamata lain ngelihat. Kalau saya, ya mudah-mudahan ini pembelajaran demokrasi kita bahwa peneliti itu janganlah dibungkam. Hasil penelitian masa sih jatuhnya ke meja penyidik, yang penyidiknya juga nggak paham. Nggak usah jauh-jauh. Kemarin sebelum pemilu, itu lembaga-lembaga survei itu harus izin sampai ke tingkat bawah. Iya kan? Mungkin sampai harus kasih tahu sampelnya berapa, di mana, bisa jadi. Jadi makanya kadang-kadang kita juga ragu sama hasil survei itu. Karena apa? Pasti bisa jadi ada potensi samplingnya sudah diintervensi kan seperti itu. Jadi jangankan hanya penelitian itu, survei-survei aja sudah kayak begitu. Sebelumnya nggak pernah terjadi itu. Dan penelitian kami nanti akan dinilai oleh ahli dari Bareskrim, misalnya dari BRIN atau apa. Terus ketika dia menyatakan penelitian kami salah, meskipun dia tidak punya otoritas kan menyatakan salah, harusnya kan argumentasi itu harusnya di seminar ilmiah, bukan di meja penyidikan dan meja penyidik. Atau di pengadilan. Iya, atau di pengadilan. Tetapi kan begini bang, ahli nanti dari pihak sana mengatakan ini salah, terus dipidana. Belum tentu juga penelitiannya dia juga lebih benar. Itu yang kita sakitkan.
hanya karena dia peneliti di pihak Bareskrim atau di pihak kepolisian, maka itu peneliti itu dianggap benar. Nah, tapi ya itu makanya tergantung manusianya kan. Seperti dalam kasus Mas Hasto kemarin, itu saksi ahlinya malah banyak yang sepakat dengan penasihat hukumnya Mas Hasto. Misalnya soal apa namanya itu panggilan-panggilan HP yang ternyata tidak dilakukan forensik, hanya Excel gitu loh, tanggal sekian kan nggak boleh dong, gitu loh. Jadi ya kita berharap aja bahwa nggak terlalu intelektual kita itu, ahli akademisi itu nggak melacur terlalu murah lah. Iya, betul. Ada harus dipegang etika akademis, saintifik. Nah, itulah problem di perguruan tinggi kita, di pendidikan. Tapi ya gitu, makanya kalau anak-anak dari kecil diajari baca, jangan baca komik melulu, gitu kan. Dan diajari juga bahasa Inggris, Bang. Hah? Supaya jangan we walk the talk, not only talk the talk. Walk. Udah kebanyakan gibah. Mohon maaf yang nggak berkenan. Memang begitulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bung Wisma. Oke, Bang Didi.